Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita ketemu lagi di mata kuliah Perilaku Konsumen dan Strategi Pemasaran. Di video kali ini, kita akan membahas mengenai sikap dan kepercayaan konsumen. Definisi sikap, menurut Angel, adalah suatu mental dan saraf yang berkaitan dengan kesiapan untuk menanggapi di organisasi melalui pengalaman dan memiliki pengaruh yang mengarahkan dan atau dinamis terhadap perilaku. Sikap disebut juga konsep yang paling khusus dan sangat dibutuhkan dalam psikologi sosial kontemporer. Sikap juga merupakan salah satu konsep yang paling penting yang digunakan pemasar untuk memahami konsumennya. Sementara menurut Kotler, sikap adalah perilaku yang menunjukkan apa yang disukai dan juga tidak disukai oleh konsumen. Selain itu, Mowan dan Minor juga menjelaskan sikap atau attitude sebagai afeksi atau perasaan untuk atau terhadap sebuah rangsangan. Jadi sikap ini merupakan tanggapan dari rangsangan yang diberikan. Fungsi dari sikap adalah membantu menyimpan memori jangka panjang, sehingga orang bisa dengan mudah mengingat kembali suatu hal pada saat yang tepat ketika sedang menghadapi isu atau masalah pada produk, merek, dan jasa dalam rangka membuat pernyataan tentang diri mereka. Sikap konsumen adalah tanggapan perasaan konsumen yang bisa berupa perasaan suka atau tidak suka terhadap objek tertentu. Misalnya, bagaimana sikap konsumen terhadap kinerja produk, bagaimana sikap konsumen terhadap merek perusahaan, dan lain-lain. Sikap dianggap memiliki 3 unsur, yaitu kognitif, itu pengetahuan, kemudian afektif, adalah emosi atau perasaan, dan juga konatif, ini adalah tindakan. Kepercayaan merek, evaluasi merek, dan maksud untuk membeli merupakan 3 komponen sikap. Kepercayaan merek merupakan komponen kognitif dari sikap, kemudian evaluasi merupakan komponen afektif atau perasaan, maksud untuk membeli merupakan komponen konatif atau tindakan. Hubungan antara ketiga komponen ini adalah diawali dengan kepercayaan terhadap merek, ini bekerja di kognitif, kemudian kita mengevaluasi merek tersebut, yang bekerja adalah afektif, dan maksud untuk membeli ini adalah komponen konatif. Jadi ketika memang terjadi persetujuan, maka dia langsung melakukan tindakan pembelian. Model multi-atribut sikap konsumen. Yang pertama, model sikap terhadap objek. Ini memiliki karakteristik antara lain sikap bagaimana mempresentasikan kepercayaan terhadap konsumen. Kemudian sikap bermanfaat untuk mengukur tanggapan konsumen terhadap objek tertentu. Sikap konsumen ini bisa berupa sikap yang positif dan juga bisa berupa sikap yang negatif. Lalu model sikap terhadap perilaku. Teori ini merupakan pengembangan dari teori sikap yang sebelumnya yang menekankan kepada sikap terhadap suatu objek. Sikap seorang konsumen terhadap suatu objek ini sering kali tidak terkait secara kuat dengan perilakunya. Nah, perilaku tertentu dari seorang konsumen seringkali ditentukan oleh intensi atau kecenderungan atau keinginan kuat dari konsumen untuk melakukan perilaku tertentu tersebut. Kemudian kalau model teori tindakan beralasan, ini adalah model sikap yang mengintegrasikan komponen sikap secara komprehensif ke dalam sebuah struktur yang dirancang untuk dapat menjelaskan dan memprediksi perilaku dengan lebih baik. Model ini mengintegrasikan komponen yang 3 tadi, kognitif, afektif, dan konatif, yang juga mengintegrasikan 3 komponen tersebut. Faktor penentu sikap konsumen bisa dari sisi demografi. Demografi ini bisa kita lihat dari kelas sosial, etnis, usia, dan lain-lain. Kemudian bisa juga dari preferensi pembelian produk. Ini dikelompokkan menjadi keluarga, teman, dan kelompok referensi lain-lain. Lalu bisa juga dari persepsi manfaat produk bagi konsumen.
berdasarkan persepsi manfaat produk, yaitu manfaat itu sebagai inti produk atau atribut produk. Kemudian dari sisi gaya hidup konsumen, ini pengelompokannya bisa dari gaya hidup sehat, kemudian gaya hidup sosialita, kemudian gaya hidup orang kota dan desa, dan lain-lain. Karakteristik sikap konsumen. Ada beberapa karakteristik sikap yang akan kita bahas di bagian ini. Yang pertama adalah sikap memiliki objek. Di dalam konteks pemasaran, sikap konsumen harus terkait dengan objek, karena objek tersebut bisa terhubung dengan berbagai konsep konsumsi dan pemasaran, seperti produk, merek, iklan, harga, kemasan, penggunaan media, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, konsistensi sikap. Sikap adalah gambaran perasaan dari seorang konsumen dan perasaan tersebut akan direfleksikan oleh perilakunya karena sikap memiliki konsistensi dengan perilaku. Kemudian yang ketiga, sikap positif, negatif, dan juga netral. Sikap positif merupakan sikap yang mungkin dapat menerima atau menyukai suatu hal, sedangkan sikap negatif merupakan sikap yang tidak menyukai suatu hal. Bersikap netral berarti tidak memiliki sikap atas suatu hal, jadi tidak bersikap positif, tidak juga bersikap negatif. Kemudian yang keempat, intensitas sikap. Intensitas sikap adalah ketika konsumen menyatakan derajat tingkat kesukaannya terhadap suatu produk. Lalu yang kelima, resistensi sikap. Resistensi adalah seberapa besar sikap seorang konsumen bisa berubah. Nah, pemasar ini perlu memahami resistensi konsumen agar bisa menerapkan strategi pemasaran yang tepat. Kemudian, resistensi sikap. Resistensi adalah karakteristik sikap yang menggambarkan bahwa sikap akan berubah karena berlalunya waktu. Jadi lambat laun sikap tersebut akan bisa berubah. Kemudian keyakinan sikap. Keyakinan sikap adalah kepercayaan konsumen mengenai kebenaran sikap yang dimilikinya. Lalu yang terakhir adalah sikap dan situasi. Sikap seseorang terhadap suatu objek seringkali muncul dalam konsistensi situasi. Artinya, situasi akan mempengaruhi sikap konsumen terhadap penilaiannya akan suatu objek. Fungsi-fungsi sikap konsumen. Dari semua teori fungsional tentang sikap yang telah dikembangkan, salah satu teori yang paling menarik bagi banyak pemasar adalah teori yang diusulkan oleh Daniel Katz. Katz mengidentifikasi 4 fungsi sikap, yaitu utilitarian, value expressive, ego defensive, dan juga knowledge. Kita akan bahas satu-satu mengenai fungsi-fungsi sikap ini. Yang pertama adalah fungsi utilitarian. Dalam fungsi utilitarian, seseorang menyatakan sikapnya terhadap suatu objek atau produk karena ingin memperoleh manfaat atau reward atau menghindari risiko atau punishment dari produk. Sikap berfungsi mengarahkan perilaku untuk mendapatkan penggunaan positif atau positive reinforcement atau untuk menghindari risiko. Manfaat produk bagi konsumenlah yang menyebabkan seseorang akan menyukai produk tersebut. Kemudian fungsi yang kedua adalah fungsi mempertahankan ego atau ego defensif. Sikap berfungsi untuk melindungi seseorang, citra diri atau self-image, dari keraguan yang muncul dari dalam dirinya sendiri atau dari faktor luar yang memungkinkan menjadi ancaman bagi dirinya. Sikap akan menimbulkan kepercayaan diri yang lebih baik untuk meningkatkan citra diri dan mengatasi ancaman dari luar. Fungsi yang ketiga adalah fungsi ekspresi nilai atau value expressive. Sikap berfungsi untuk menyatakan nilai-nilai, gaya hidup, dan identitas sosial dari seseorang. Sikap akan menggambarkan minat, hobi, kegiatan, dan opini dari seorang konsumen. Yang kelima, fungsi pengetahuan atau knowledge. Keingintahuan adalah salah satu karakter konsumen yang penting. Nah, pada fungsi ini, konsumen selalu ingin mengetahui banyak hal yang merupakan kebutuhan konsumen. Seringkali konsumen perlu mengetahui suatu produk terlebih dahulu sebelum menyukai dan kemudian membelinya. Pengetahuan yang baik mengenai suatu produk seringkali mendorong seseorang
untuk menyukai produk tersebut. Oleh karena itu, sikap positif terhadap suatu produk mencerminkan pengetahuan konsumen terhadap produk tersebut. Peran sikap konsumen pada strategi pemasaran. Pengukuran sikap konsumen bagi pemasar merupakan hal yang sangat penting. Dengan mengetahui sikap konsumen, pemasar dapat mengidentifikasi segmen manfaat, kemudian mengembangkan produk baru, dan juga bisa memformulasikan serta mengevaluasi strategi promosinya. Pemahaman sikap konsumen juga merupakan hal yang sangat krusial. Pengembangan produk dapat dilakukan dengan terlebih dahulu mengetahui sikap konsumen. Pengukuran sikap konsumen dapat dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner kepada kelompok konsumen yang sebelumnya telah diidentifikasi dulu berdasarkan demografis, kelas sosial, dan juga gaya hidupnya. Strategi pemasaran untuk mengubah sikap konsumen. Ada beberapa strategi yang dapat digunakan oleh produsen untuk mengubah sikap konsumen. Kita akan bahas satu-satu dari 8 strategi ini. Yang pertama adalah mengkombinasikan beberapa fungsi. Strategi pengubahan sikap sering dilakukan dengan memaparkan beberapa fungsi sikap untuk menarik perhatian konsumen sehingga mereka terdorong untuk mengubah sikapnya. Hal tersebut dilandasi oleh beragamnya faktor yang menyebabkan seorang konsumen menyukai atau tidak menyukai produk. Kemudian yang kedua, mengasosiasikan produk dengan sebuah kelompok atau peristiwa. Berbagai kelompok atau peristiwa nasional maupun internasional seringkali menumbuhkan sikap positif konsumen terhadap kelompok atau peristiwa tersebut. Misalnya ada penyelenggaraan Piala Dunia Sepak Bola. Ini merupakan peristiwa internasional yang sangat terkenal dan pasti diliput oleh semua negara di dunia. Semua pecinta bola mencurahkan perhatiannya pada Piala Dunia ini. Nah, ini menunjukkan bahwa konsumen yang mencintai sepak bola memiliki sikap positif terhadap penyelenggaraan Piala Dunia. Peristiwa penting ini sering sekali dimanfaatkan oleh para produsen untuk membangun sikap positif terhadap produknya, yaitu dengan menghubungkan produknya dengan peristiwa penting tersebut. Biasanya ada munculnya produk dengan mengkaitkan identitas dengan event tersebut. Kemudian yang ketiga, memecahkan konflik dua sikap yang berlawanan. Konsumen ini seringkali memiliki dua sikap yang berlawanan terhadap suatu produk. Konsumen akan memandang susu secara positif karena susu mengandung zat-zat yang dibutuhkan tubuh misalnya. Tapi di sisi lain, konsumen juga mungkin bersikap negatif terhadap susu karena susu dianggap memiliki banyak lemak sehingga menyebabkan kegemukan. Nah, ini merupakan dua sikap yang berlawanan yang dimiliki oleh konsumen. Dengan demikian, pemasar harus membuat strategi komunikasi yang tepat untuk memecahkan konflik sikap yang dihadapi oleh konsumen tersebut. Yang keempat, mengubah evaluasi relatif terhadap atribut. Suatu produk seringkali dikenal oleh konsumen karena popularitas atributnya yang memiliki fungsi spesifik atau yang dikenal karena situasi pemakaian yang khas. Yang kelima, mengubah kepercayaan merek. Para produsen berkewajiban untuk selalu mengingatkan konsumen bahwa produknya adalah produk yang lebih baik atau yang terbaik, sehingga konsumen memiliki sikap positif yang permanen dan konsisten terhadap produk tersebut. Salah satu cara untuk meningkatkan sikap konsumen tersebut adalah dengan mengubah persepsi atau sikap konsumen terhadap merek produknya. Yang keenam, menambahkan sebuah atribut pada produk. Strategi mengubah sikap konsumen bisa dilakukan dengan memberikan atribut baru pada produk. Atribut baru yang ada pada sebuah produk akan memberikan citra positif kepada konsumen bahwa produk tersebut selalu inovatif. Atribut baru juga berfungsi sebagai manfaat utilitarian atau manfaat psikologis yang baru bagi konsumen, sehingga konsumen memperoleh manfaat tambahan ketika mengkonsumsi produk tersebut. Atribut baru juga berfungsi sebagai diferensiasi dengan merek lainnya.
Karena kehadiran atribut baru bisa menyebabkan konsumen melihat perbedaan yang nyata antara merek tersebut dengan merek pesaingnya. Strategi yang ketujuh adalah mengubah penilaian merek secara menyeluruh. Salah satu cara lain untuk mengubah sikap konsumen terhadap produk atau merek adalah dengan mengembangkan sikap positif secara keseluruhan terhadap suatu merek. Keseluruhan berarti produsen tidak secara khusus menyebutkan perubahan suatu produk. Produsen tidak berusaha mengubah sikap konsumen terhadap suatu atribut yang dimiliki produk atau merek tersebut. Strategi yang terakhir yaitu mengubah kepercayaan terhadap merek pesaing. Strategi lain yang bisa digunakan untuk mengubah sikap adalah dengan mengubah sikap atau kepercayaan konsumen terhadap merek pesaing. Produsen sering menggunakan metode iklan perbandingan untuk menyatakan bahwa mereknya lebih baik daripada produk pesaingnya. Kepercayaan konsumen. Kepercayaan konsumen adalah kekuatan pengetahuan yang dimiliki oleh konsumen dan semua kesimpulan yang dibuat konsumen bahwa produk mempunyai objek, atribut, dan manfaat. Jenis kepercayaan konsumen. Para manajer harus menyadari bahwa kepercayaan terhadap objek, atribut, dan juga manfaat menunjukkan persepsi konsumen atau karena itu umumnya kepercayaan seseorang konsumen berbeda dengan konsumen lainnya. Mereka juga harus mengingat bahwa kepercayaan mereka sendiri terhadap sebuah merek tertentu sangat berbeda dari pasar target. Kepercayaan yang dikatakan mewakili asosiasi yang konsumen bentuk di antara objek, atribut, dan manfaat, ini didasarkan atas proses pembelajaran kognitif. Seseorang membentuk 3 jenis kepercayaan, antara lain kepercayaan objek atribut, kepercayaan atribut manfaat, dan juga kepercayaan objek manfaat. Kepercayaan objek atribut. Pengetahuan bahwa sebuah objek memiliki atribut khusus disebut kepercayaan objek atribut. Kepercayaan objek atribut ini menghubungkan objek seperti seseorang, barang, atau jasa dengan atribut. Jadi kepercayaan bahwa sebuah kendaraan roda 4 dikendarai di jalan pedesaan merupakan kepercayaan objek atribut. Melalui kepercayaan objek atribut, konsumen menyatakan apa yang mereka ketahui tentang suatu hal variasi atributnya. Kemudian yang kedua adalah kepercayaan atribut manfaat. Kepercayaan ini merupakan persepsi konsumen tentang seberapa jauh sebuah atribut tertentu menghasilkan atau memberikan manfaat tertentu. Seorang mencari produk dan jasa yang akan menyelesaikan masalah-masalah dan memenuhi kebutuhan mereka. Atau dengan kata lain memiliki atribut yang akan memberikan manfaat yang dapat dikenal. Kemudian yang ketiga, kepercayaan objek manfaat. Kepercayaan objek manfaat merupakan persepsi konsumen tentang seberapa jauh produk, orang, atau jasa tertentu akan memberikan manfaat tertentu. Pada kendaraan sport serbaguna, kepercayaan objek manfaat akan timbul karena dengan membeli sebuah merek tertentu, konsumen akan memiliki pandangan yang baik tentang jalan. Kepercayaan konsumen dan implikasi manajerialnya. Kepercayaan yang dipunyai konsumen terhadap merek, korporasi, dan objek lainnya dalam lingkungan konsumen memiliki beberapa implikasi manajerial yang penting. Pertama-tama, para manajer perlu menyadari bahwa kepercayaan konsumen terhadap atribut produk mungkin tidak sesuai dengan kenyataan. Selain itu, manajer harus menyadari bahwa strategi pemosisian, diferensiasi, dan juga segmentasi dapat didasari atas atribut sebuah merek. Studi tentang atribut dan manfaatnya ditetapkan juga pada strategi segmentasi. Dalam pasar bisnis terdapat banyak kelompok konsumen yang mencari manfaat produk secara spesifik.
Setiap kelompok ini dapat menjadi segmen yang penting bagi perusahaan untuk menargetkannya melalui segmentasi manfaat. Segmentasi manfaat meliputi pembagian pasar menjadi kelompok-kelompok konsumen yang secara relatif homogen berdasarkan manfaat serupa yang dicari. Analisis atribut dan manfaat juga dapat mempengaruhi strategi promosi. Segmen konsumen yang berbeda memiliki pengetahuan yang bervariasi tentang atribut dan manfaat produk. Dengan demikian, para manajer harus berhati-hati ketika menentukan keahlian dari pasar target sebelum mereka memutuskan apakah akan mengiklankan sebuah merek dengan menyajikan informasi atribut, informasi manfaat, atau kombinasi dari keduanya. Pentingnya atribut. Pentingnya atribut atau attribute importance didefinisikan sebagai penilaian umum seseorang terhadap signifikansi atribut atas produk atau jasa tertentu. Pendekatan ini menggunakan perspektif pemrosesan informasi yang berargumentasi bahwa pentingnya atribut secara langsung dipengaruhi oleh perhatian konsumen terhadap atribut spesifik. Jadi, semakin besar perhatian yang diarahkan pada atribut, maka semakin penting atribut tersebut. Ada 4 unsur yang menentukan perhatian konsumen yang diarahkan pada sebuah atribut, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, karakteristik penerima pesan. Karakteristik penerima pesan yang mempengaruhi perhatian adalah kebutuhan dan nilai-nilai konsumen, dan yang lainnya adalah konsep diri konsumen. Kemudian karakteristik pesan. Karakteristik pesan dapat menarik perhatian konsumen terhadap atribut dan menyebabkan mereka mengalokasikan kapasitas kognitif pada atribut tertentu. Hasilnya mungkin meningkatkan cara pandang terhadap kepentingan atribut. Kemudian yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi peluang dan tanggapan penerima. Faktor-faktor ini menentukan seberapa luas seseorang harus memproses informasi tentang sebuah atribut. Peluang tanggapan akan meningkat apabila informasi tentang atribut ini diulang dan konsumen tidak dikacaukan saat informasi tentang atribut itu sedang diproses. Yang keempat, karakteristik produk. Salah satu karakteristik produk adalah kualitas yang dirasakan. Dampak penambahan fitur atau atribut baru terhadap merek yang inferior, lebih rendah, ataupun lebih tinggi. Hasilnya mengungkapkan bahwa atribut produk akan meningkatkan nilai yang dirasakan dengan keberadaan yang lebih besar untuk merek berkualitas rendah daripada yang berkualitas tinggi. Oleh karena itu, atribut baru akan memiliki kepentingan yang lebih besar terhadap konsumen apabila ditambahkan pada merek yang berkualitas rendah. Pembentukan sikap dan kepercayaan konsumen. Kepercayaan dan sikap terbentuk dengan cara yang berbeda-beda. Pada formasi langsung, kepercayaan dan sikap diciptakan tanpa terjadi keadaan lain sebelumnya. Setelah kepercayaan dan sikap terbentuk secara langsung, terdapat tendensi atas 3 keadaan yang dapat menciptakan sebuah hierarki. Pertama, konsumen membentuk kepercayaan terhadap sebuah produk, kemudian mengembangkan sikap terhadapnya, dan akhirnya membelinya. Atau sebaliknya, di mana konsumen melakukan perilaku pembelian produk dan kemudian membentuk kepercayaan serta sikap terhadap produk tersebut. Apabila pembentukan sebuah keadaan menimbulkan penciptaan keadaan lainnya, pembentukan sikap terjadi secara tidak langsung. Proses yang berbeda menyebabkan formasi langsung
Kepercayaan, sikap, dan perilaku dan proses tersebut berhubungan secara langsung dengan 3 perspektif riset perilaku konsumen. Formasi kepercayaan berhubungan dengan perspektif pengambilan keputusan. Jadi kepercayaan dipandang sebagai sesuatu yang terutama dibentuk melalui prinsip-prinsip pembelajaran kognitif. Nah, sebaliknya formasi langsung sikap dipandang sebagai hasil dari sumber daya yang secara langsung menimbulkan tanggapan emosional. Misalnya exposure nyata dan juga pengkondisian klasik. Selain itu, tanggapan afektif yang diasosiasikan dengan sikap berasal dari proses pengaruh perilaku seperti pengkondisian klasik. Akhirnya, penciptaan perilaku secara langsung berhubungan dengan perspektif pengaruh perilaku secara spesifik dari pengkondisian operan, sehingga perilaku dipandang sebagai hasil dari faktor lingkungan situasional. Lalu penciptaan kepercayaan secara langsung. Formasi kepercayaan secara langsung terjadi ketika konsumen melakukan aktivitas pemrosesan informasi. Informasi tentang atribut dan manfaat produk diterima dan dikodekan ke dalam memori, dan kemudian dibuka kembali dari memori untuk digunakan. Pembentukan sikap secara langsung. Sikap didefinisikan sebagai jumlah afeksi atau perasaan untuk atau terhadap rangsangan objek, seperti orang, produk, perusahaan, ataupun ide. 3 mekanisme berikut menjelaskan bagaimana sikap terbentuk secara langsung. Yang pertama, proses pembelajaran perilaku dan formasi sikap, di mana sikap dapat diciptakan melalui proses pembelajaran perilaku dari pengkondisian fisik klasik, kemudian pengkondisian operan, dan juga pembelajaran observasional. Lalu yang kedua, exposure nyata dan formasi sikap, di mana dengan metode ini perasaan positif yang tercipta dengan exposure berulang seringkali terjadi tanpa konsumen mengetahui atau merasakan secara sadar bahwa sebenarnya objek tersebut sudah dikenalnya. Selain itu, pengaruh exposure nyata memiliki dampak penting bagi para pemasar untuk dapat mengelola dan menempatkan produk, nama, atau simbol di muka konsumen sesering mungkin sehingga dapat mempengaruhi perasaan sejumlah orang dengan nyata. Yang ketiga, suasana hati dan formasi sikap. Suasana hati juga memiliki dampak langsung terhadap formasi sikap konsumen. Di sini telah ditemukan bahwa apabila konsumen pada awalnya diekspos pada suatu objek, suasana hati mereka pada suatu saat akan mempengaruhi sikap yang mereka bentuk terhadap objek. Dengan demikian, apabila konsumen pertama kali mempelajari produk baru, seperti perekam audio digital, suasana hati mereka pada saat itu juga akan mempengaruhi evaluasi. Suasana hati yang baik akan meningkatkan peluang evaluasi yang positif, sementara suasana hati yang buruk akan meningkatkan peluang evaluasi yang negatif. Sehingga ketika akan memperkenalkan produk baru kepada konsumen, para pengecer sebaiknya melakukan semua hal yang menempatkan konsumen pada suasana yang aktif dan positif, karena suasana hati juga memiliki dampak langsung terhadap formasi sikap konsumen terhadap suatu objek. Baik, itu adalah tadi materi penutup di video kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.